Shalom, damai sejahtera dari Allah Bapa bagi kita semua. Saudara, apakah kita pernah mendengar tentang seorang yang membeli sebuah tiket kapal pesiar untuk berkeliling, dan dia membawa bekal untuk dirinya sendiri, yaitu biskuit dan air. Jadi orang ini setiap hari saat tiba waktunya makan di atas kapal, dia malah pergi ke kamarnya dan diam di dalam, kemudian memakan bekal yang sudah dia bawa sendiri. Dan hal itu terjadi berkali-kali. Sampai pada waktu pelayaran kapal pesiar itu akan berakhir, seorang kapten kapal yang memperhatikan tingkah lakunya ini bertanya, apakah ada masalah dengan masakan atau pelayanan makanan dari kapal ini? Jawab orang itu, tidak. Tampaknya masakannya itu enak semua. Tampaknya makanannya nikmat. Kemudian kapten itu bertanya lagi, kalau begitu kenapa Anda tidak pernah datang menikmati bersama-sama? Karena saya memperhatikan Anda selalu masuk ke kamar Anda dan memakan biskuit Anda sendiri ketika waktu makan tiba. Dan orang itu menjawab, ya karena saya hanya membeli tiket untuk ikut naik di atas kapal dan tidak ada lagi uang untuk membeli makanannya. Akhirnya kapten itu menjadi tidak enak hati. Kemudian kapten itu mengatakan, maaf Pak, tiket yang sudah Anda dapatkan itu termasuk di dalamnya makanan dan minuman. Saudara, pikirkan bahwa orang ini seharusnya dapat menikmati sarapan pagi, makan siang, waktu minum teh sore, makan malam, bahkan cemilan di tengah malam, yang bisa didapatkan di bagian ruangan kapal yang telah disediakan. Namun dia memilih untuk masuk ke dalam kamarnya yang kecil dan memakan bekal yang sudah dia bawa itu. Hal itu terjadi karena dia tidak memahami bahwa tiket yang didapatnya itu sudah termasuk dengan makanan dan minuman di atas kapal. Jadi orang ini tidak memahami keuntungan dari memiliki tiket tersebut. Menurut terjemahan Indonesia sehari-hari dalam 2 Petrus 1 ayat 3, Allah sudah memakai kuasa ilahinya untuk memberikan kepada kita segala sesuatu yang diperlukan untuk hidup beribadat. Ia melakukan ini melalui apa yang kita ketahui tentang Yesus Kristus yang telah memanggil kita untuk menikmati kebesaran dan kebaikannya. Perhatikan segala sesuatu. Jadi termasuk juga tuntunan dan penyertaan Tuhan bagi kita orang percaya. Allah pernah berkata kepada Abraham untuk meninggalkan rumahnya di Ur. Dan Allah juga berkata kepada Yakub untuk kembali ke Kanaan setelah pelariannya ke Haran. Ketika Daud hendak berperang, Allah berkata, pergilah, pasti aku akan menyerahkan orang Filistin ke tanganmu. Bahkan Elia diberitahukan tempat di mana Elia dapat mendapatkan makanan di tengah-tengah bencana kelaparan yang melanda. Dan dapat kita lihat juga di dalam Yesaya 42 ayat 16, aku akan memimpin yang buta pada sebuah jalan yang tidak mereka ketahui. Aku akan memimpin mereka pada lorong-lorong yang tidak pernah mereka ketahui. Aku akan membuat tempat gelap menjadi terang di hadapan mereka, dan tempat-tempat yang berliku menjadi tempat yang rata. Aku melakukan hal-hal ini kepada mereka dan tidak meninggalkan mereka. Ini menurut Indonesia Modern Bible. Saudara, mungkin saat ini kita sedang berada di jalan yang tidak kita ketahui, di jalan yang gelap tak terlihat. Tetapi tidak bagi Allah, karena Allah tahu semua akan jalan-jalan hidup kita, dan Allah akan menerangi jalan-jalan kita. Allah tidak pernah berubah. Ketika Allah pernah berkata kepada umatnya di dalam Alkitab, maka perkataan itu pun berlaku bagi kita. Dengarkan perkataan Allah. Pertanyaannya saat ini adalah, apakah kita telah belajar mendengarkan suara Allah? Tidak ada yang lebih penting bagi kita selain mendengarkan suara Tuhan, yaitu melalui hubungan pribadi yang intim dengan Tuhan, juga melalui pembacaan-pembacaan Alkitab, sehingga perkataan-perkataan orang lain di sekitar kita bisa kita jadikan konfirmasi atas apa yang kita baca ataupun yang kita dengar. Karena akan sangat berbahaya jika kita mendengar lebih dahulu perkataan orang lain daripada mendengarkan suara Tuhan yang kita dengar melalui hati dan pikiran kita, melalui doa dan pembacaan Alkitab. Itu sebabnya perlu untuk mengkonfirmasi setiap perkataan orang dengan Alkitab
untuk dapat meyakini kita bahwa hal itu adalah kehendak Allah, perintah Allah bagi kita untuk kita jalani. Kita adalah anak-anak Tuhan yang unik dan istimewa, karena Allah memiliki rancangan sendiri atas hidup kita secara spesifik. Mari ambil waktu kepada Tuhan. Tanyakan apa yang firman Tuhan ingin sampaikan kepada saya hari ini, baik melalui pembacaan Alkitab maupun melalui perkataan otoritas yang Tuhan berikan bagi kita, yaitu melalui hamba Tuhan, melalui orang tua, melalui guru, melalui dosen, atasan, dan siapapun yang bisa Tuhan pakai untuk mengingatkan kita. Dalam Mazmur 25 ayat 9, Dia akan membuat orang-orang yang rendah hati berjejak di atas keadilan, dan Dia akan mengajarkan jalannya kepada mereka. Asalkan kita mau merendahkan hati kita di hadapan Allah, maka kita akan dapat mendengarkan suara Tuhan. Yang kita butuhkan yaitu kerendahan hati yang mau tunduk kepada Allah. Tuhan memberkati kita semua.